Setiap jiwa menyimpan satu ketakutan yang sama. Takut pada panas yang membakar tanpa ampun. Takut pada api yang tidak pernah tidur. Takut pada neraka. Kita berlomba mengumpulkan amal, mengejar pahala, mengharap surga. Namun, jarang kita bertanya, siapakah manusia yang dijauhkan dari neraka? Bahkan sebelum hari perhitungan tiba, bukan karena hartanya, bukan karena ketenarannya, bukan pula karena banyaknya amal yang terlihat manusia. Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan bahwa ada manusia yang api neraka enggan menyentuhnya. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia tidak menyakiti, ia tidak melukai, dan ia tidak menyombongkan diri. Mungkin di antara kita ada yang sedang Allah jaga dengan kelembutan hatinya. Dan hari ini kita akan membuka hadis yang jarang dibahas tentang manusia yang dijauhkan dari neraka. Setiap manusia takut pada neraka, takut pada panasnya api, takut pada penyesalan yang tak bisa diulang. Namun tidak semua sadar bahwa keselamatan bukan hanya tentang banyaknya amal, tetapi tentang siapa diri kita di hadapan manusia dan siapa hati kita di hadapan Allah. Bukan tentang seberapa keras kita berbicara, tapi seberapa lembut kita menjaga perasaan. Bukan tentang seberapa sering kita menang dalam perdebatan, tetapi seberapa sering kita memilih diam demi kedamaian. Hurrima 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas. Hurrima 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas. Karena bisa jadi yang menjauhkan seseorang dari neraka bukan amal yang terlihat besar, melainkan akhlak kecil yang ia jaga setiap hari. Senyum yang tulus, ucapan yang tidak menyakiti, kesabaran saat marah, dan kelembutan saat orang lain bersikap kasar. Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan ibadah, beliau mengajarkan cara menjadi manusia yang tidak melukai. Dan di antara sabda beliau, ada satu hadis yang jarang dibahas, jarang dikutip, namun mengandung kabar besar tentang keselamatan dari neraka. Hadis tentang orang yang tidak keras, tidak kasar, tidak menyakiti, orang yang lembut, mudah, dan dekat dengan manusia. Mari dengarkan sabda Rasulullah SAW tentang manusia yang dijauhkan dari api neraka. Diharamkan atas neraka setiap orang yang lembut, halus, mudah, dan dekat dengan manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan kita tentang sholat dan puasa, beliau juga mengajarkan tentang hati, tentang cara memperlakukan manusia, dan tentang sifat yang mampu menjauhkan seseorang dari api neraka. Beliau bersabda, neraka diharamkan bagi setiap orang yang lembut, yang halus dalam sikap, yang mudah dalam urusan, dan dekat dengan manusia. Artinya, bukan hanya ibadah yang mengangkat derajat seseorang, tetapi kelembutan hati, kesabaran dalam berbicara, dan kemudahan dalam memaafkan. Perhatikan, Rasulullah SAW tidak mengatakan orang paling kaya, tidak mengatakan orang paling terkenal, tidak mengatakan orang dengan amal paling banyak, tapi Rasulullah menyebut orang yang lembut, orang yang tidak menyakiti, orang yang mudah dalam memaafkan, dan orang yang membuat orang lain merasa aman. Inilah manusia yang membuat neraka tidak berani mendekat. Bayangkan, jika setiap kata kita lembut, jika setiap sikap kita menenangkan, jika setiap emosi kita terkendali,
Maka mungkin yang menjauhkan kita dari neraka bukan amal besar yang terlihat, tetapi kelembutan kecil yang terus kita jaga. Bajankan, di saat manusia berlomba menjadi kuat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memuliakan mereka yang lembut. Bukan yang paling keras suaranya, bukan yang paling tajam kata-katanya, melainkan yang paling halus hatinya. Hadis ini mengajarkan satu rahasia besar, bahwa jalan menuju keselamatan bukan hanya lewat banyaknya ibadah lahir, tetapi lewat kelembutan dalam memperlakukan sesama. Kata hayyin berarti lembut, tenang, tidak kasar, tidak menyakiti. Ia tidak meledak saat marah, tidak merendahkan saat berkuasa, dan tidak menyombongkan diri saat dipuji. Orang seperti ini menenangkan hati orang lain hanya dengan kehadirannya. Lain berarti halus dalam tutur kata. Ia memilih kata yang tidak melukai. Ia menasihati tanpa menghina. Ia mengingatkan tanpa merendahkan. Lisannya adalah sumber ketenangan, bukan sumber luka. Karena seringkali satu kata kasar lebih melukai daripada 1000 pukulan. Sal berarti mudah, tidak mempersulit, tidak berbelit-belit, tidak suka menyusahkan. Ia memaafkan saat mampu membalas. Ia memudahkan saat orang lain kesulitan. Ia tidak pendendam, tidak suka membesar-besarkan kesalahan. Inilah manusia yang dicintai Allah, karena ia memudahkan hidup orang lain. Dekat dengan manusia berarti mudah didekati. Anggat, tidak sombong, tidak membuat orang takut. Ia menjadi tempat aman bagi yang sedih, menjadi teman bagi yang kesepian, dan menjadi cahaya kecil bagi yang tersesat. Karena orang yang lembut jarang menyakiti, jarang menyimpan dendam, dan jarang menzalimi. Ia tidak banyak meninggalkan luka, tidak banyak merusak hati orang lain, dan tidak banyak menumpuk dosa dari lisan dan sikap. Neraka diciptakan untuk kezaliman, sementara kelembutan adalah lawannya. Hari ini, kita hidup di zaman yang keras. Kata-kata kasar dinormalisasi, amarah dipuji sebagai keberanian, dan ego dianggap kekuatan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebaliknya, bahwa kekuatan sejati adalah mampu menahan diri saat marah, mampu lembut saat mampu kasar. Orang yang lembut tidak membentak orang tuanya, tidak meremehkan pasangannya, tidak menyakiti anaknya dengan kata-kata. Ia memilih sabar, memilih menenangkan, memilih diam saat emosi ingin berbicara, dan bisa khadi. Sikap kecil inilah yang membuat neraka menjauh darinya. Mungkin yang menyelamatkan kita kelak bukan hanya tahajud panjang, bukan hanya sedekah besar, tetapi cara kita berbicara, cara kita bersikap, dan cara kita menjaga hati orang lain. Jika kita ingin dijauhkan dari neraka, mulailah dari hal kecil. Lembutkan suara, lunakan hati, dan ringankan sikap. Kelembutan bukan hanya adab, ia adalah tanda hidupnya iman di dalam hati. Imam Al-Ghazali berkata, akar dari segala akhlak mulia adalah kelembutan hati, dan akar dari segala keburukan adalah kerasnya hati. Menurut beliau, orang yang lembut bukan berarti lemah, melainkan orang yang telah menaklukkan egonya, mengalahkan amarahnya, dan menjadikan rahmat lebih kuat daripada nafsu.
Hati yang keras melahirkan lisan yang tajam, dan lisan yang tajam bisa menjerumuskan pemiliknya ke dalam neraka. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, Allah memberikan rahmat kepada orang yang lembut, karena kelembutan adalah cabang dari rahmatnya. Ia berkata pula, setiap hati yang lembut dekat dengan Allah, dan setiap hati yang kasar dekat dengan kehancuran. Karena itu, kelembutan bukan hanya akhlak, tetapi jalan keselamatan. Orang yang lembut mudah memaafkan. Orang yang lembut tidak suka menyakiti. Orang yang lembut memilih menenangkan, bukan melukai. Imam An-Nawawi menafsirkan hadis ini dengan berkata, sifat hayyin dan layyin adalah sifat orang yang mudah didekati, tidak sombong, tidak kasar, dan tidak menyulitkan orang lain dalam urusan dunia maupun agama. Mereka bukan hanya baik, tetapi membuat orang lain merasa aman. Dan ketahuilah bahwa orang yang paling selamat di akhirat seringkali adalah orang yang paling ringan menyakiti manusia di dunia. Hasan al-Basri berkata, wahai anak Adam, jika kamu ingin selamat, maka selamatkanlah manusia dari lisan dan tanganmu. Karena setiap luka yang kita buat akan dimintai pertanggungjawaban. Dan setiap hati yang kita jaga akan menjadi saksi kebaikan di akhirat. Kelembutan adalah ibadah yang hidup. Ia berjalan bersama kita, di rumah, di jalan, di media sosial, dan di hadapan manusia. Sufyan Ats-Tsauri berkata, bukanlah orang yang paling baik itu yang paling banyak bicara, tetapi yang paling sedikit menyakiti. Kadang, satu kalimat lembut lebih berat di timbangan daripada 1000 amal yang disertai kesombongan. Dan jika neraka diharamkan bagi orang yang lembut, maka kerasnya hati adalah pintu yang membuka api. Para ulama sepakat bahwa akhlak yang lembut adalah salah satu sebab terbesar keselamatan di akhirat. Sementara kasar, sombong, dan menyakiti orang lain termasuk sebab terbesar kebinasaan. Maka jika kita ingin jauh dari neraka, mulailah dengan satu hal sederhana. Jadilah lembut. Lembut dalam berbicara, lembut dalam menasihati. Lembut saat marah, lembut saat berbeda, lembut saat memaafkan. Karena mungkin yang menjauhkan kita dari api neraka bukan hanya banyaknya amal besar, tetapi kelembutan kecil yang terus kita jaga setiap hari. Sekarang, mari kita berhenti sejenak, bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk menilai diri sendiri. Tanyakan pada hati kita, apakah kita mudah tersinggung? Mudah meninggikan suara? Mudah melukai perasaan orang lain hanya demi membela ego? Berapa banyak luka yang mungkin kita tinggalkan tanpa pernah kita sadari? Karena neraka tidak hanya didekati oleh dosa besar, tetapi juga oleh hati yang kasar, oleh kata-kata yang menyakitkan, oleh sikap yang merendahkan. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kelembutan adalah jalan keselamatan. Lembut saat berbicara, lembut saat menasihati, lembut bahkan saat marah. Bukan karena kita lemah, tetapi karena kita takut menyakiti. Bayangkan, jika setiap langkah kita membuat orang merasa aman, jika setiap ucapan kita menjadi penenang, jika setiap sikap kita menjadi rahmat, mungkin itulah sebabnya Allah menjauhkan seseorang dari neraka. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia tidak ingin melukai. Dan mungkin hari ini
Allah sedang mengundang kita untuk menjadi manusia yang lebih lembut, lebih sabar, dan lebih dekat dengan rahmat-Nya. Kita semua takut pada api neraka, takut pada panas yang tak tertahankan, takut pada penyesalan yang tak bisa diulang. Namun hari ini Rasulullah SAW mengajarkan satu rahasia, bahwa bukan hanya ibadah besar yang menyelamatkan, tetapi juga akhlak yang lembut, hati yang ringan, dan jiwa yang tidak ingin menyakiti siapapun. Bisa hadi yang menjauhkan kita dari neraka, bukan seberapa banyak amal kita, tetapi seberapa sedikit kita melukai hati orang lain. Bukan seberapa keras kita dalam kebenaran, tetapi seberapa lembut kita dalam menyampaikannya. Jika hari ini kita masih mudah marah, mudah tersinggung, mudah menyakiti dengan kata-kata, maka ini adalah undangan dari Allah untuk berubah, untuk melembutkan hati, sebelum hati itu mengeras dan lupa akan rahmat-Nya. Karena orang yang lembut adalah orang yang paling dekat dengan rahmat Allah dan paling jauh dari api neraka. Mari kita tundukkan hati, kita lepaskan kesombongan, kita akui kelemahan kita di hadapan Allah, dan kita mohon agar Allah menjadikan kita termasuk hamba yang lembut, yang ringan dalam memaafkan, yang selamat dari api neraka. Allahumma harrim wujuhana 'alan nar wa naqi qulubana minal qaswa wa zayyinna bi husnil khuluq waj'alna minal hayyinal layyin waj'alna qaribina min rahmatik ba'idina an azabik wakhtim lana bi husnil khatimah ya rabbal alamin. Ya Allah, haramkanlah wajah kami dari api neraka, bersihkanlah hati kami dari kekerasan, hiasilah kami dengan akhlak yang mulia. Jadikanlah kami termasuk hamba yang lembut dan rendah hati, dekatkanlah kami kepada rahmat-Mu, jauhkanlah kami dari azab-Mu, dan tutuplah hidup kami dengan akhir yang baik, wahai Tuhan seluruh alam. Jika video ini menyentuh hatimu, jadikan ia bukan hanya tontonan, tetapi jalan perubahan. Semoga Allah menjauhkan kita dari neraka dan mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di surga. Amin.